basisnya undang-undang anti monopoli. Kemudian yang penerimaan bukan pajak, ini banyak isu besar juga nih, yaitu penerimaan dari sumber daya alam. Jadi selama era reformasi diduga bahwa eh, bagi hasil antara perusahaan-perusahaan yang mengelola sawit, batu bara, nikel, boksit, emas, macam-macam, itu negara hanya memperoleh 30%. Mereka 70%. Padahal dulu waktu zaman Soeharto dibalik. Ke awal 70 hampir sama sama Indonesia sekarang, tapi cepat dikoreksi. Jadi negaranya 30, mereka dapat waktu itu adalah migas ya. Asing dapat 70, dibalik. Uh, Lalu negara akhirnya 60 dan perusahaan 40. Nah, entah bagaimana di era reformasi kembali perusahaan itu dapatnya 70. Uh, Negara hanya 30. Nah, jadi sering saya lemparkan sebagai apa? Sebagai narasumber media-media, ya. Apakah online ataukah TV? Pernah di TV One ya, saya lemparkan ini. Presiden Prabowo harusnya berani menegosiasi agar negara minimal 60% lagi ya. Kalau 50% saja, 50-50, maka negara akan memperoleh tambahan lebih dari 1.000 triliun. Gak usah utang gitu. Sekarang nambah utang terus nih. Siapa namanya Pak Purbaya itu. Nah, kemudian isu yang baru juga adalah penerimaan dari dividen BUMN. Nah, Prabowo di pemerintahannya ini kemudian BUMN Badan Usaha Milik Negara dengan alasan bahwa mereka seringkali rugi atau kurang perform dan lain sebagainya. Maka Prabowo mengintroduksi apa yang disebut dengan Danantara itu. Jadi Danantara ini super holding yang mengatasi semua BUMN, ada aset totalnya kira-kira 16.000 triliun dari seribuan BUMN itu, besar, super besar atau kecil. Nah, kemudian itu satu. Kemudian yang sedianya dividen BUMN itu masuk APBN sekarang enggak. Sehingga Sri Mulyani waktu itu Menteri Keuangan protes tuh. Karena kemudian penerimaan negara dari BUMN, dividen BUMN yang kira-kira 100 triliun per tahun itu harus tadinya memang dipisahkan ya, tetapi tetap ada tercatat di APBN. Sekarang enggak, itu masuk Danantara dengan konsep namanya Sovereign Wealth Fund atau dana abadi pemerintah yang dengan tujuan ada dua. Pertama, uang itu diputar di dalam pasar-pasar modal yang blue chip di dunia, lalu supaya menguntungkan yang jauh lebih besar, atau dengan apa namanya dengan apa ya eh, kekuatan 16.000 triliun dari BUMN, lalu itu mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk ikut di dalam atau joint investment, misalnya hilirisasi ya, yaitu sekarang ini ada program 20 komoditas hilirisasi, tambang, perkebunan, eh, termasuk lautan, perikanan. Nah, lalu proyek-proyek itu kurangnya itu ditawarkan karena besar sekali itu kebutuhan investasi itu ditawarkan kepada perusahaan asing. Nah, lalu dia join investment dengan dana Danantara yang terbatas.
Berbeda dengan foreign direct investment. Kalau selama ini ada asing yang berinvest di Indonesia, itu dananya dana mereka, sehingga bargaining position mereka itu menjadi lebih tinggi dan kemudian mendikte pemerintah, misalnya dia pengennya milihnya tanah apa investasi di Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, atau di Sumatera Utara itu selama ini, atau di sekitar Sulawesi Selatan. Padahal udah terlalu crowded. Nah, harusnya kan mulailah di Nusa Tenggara Barat, di Maluku, di Sulawesi, selain Sulsel, di Kalimantan gitu loh. Nggak bisa karena itu uang mereka. Belum lagi mereka tidak taat AMDAL, ya misalnya. Tidak analisis dampak lingkungan, sehingga menimbulkan bencana bencana alam sekarang ini karena mereka tidak mentaati prosedur untuk melestarikan sumber daya alam yang di mana investasi itu dilakukan. Jadi kalian harus tahu isu-isu APBN ini, baik dari sisi penerimaan maupun nanti pengeluaran juga nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Pak dari saya. Ada ya. Hafid, itu minggu depan libur ya. Jadi tidak ada kuliah ya. Senin Oh, depan. saya belum lihat jadwal lagi, Prof. Ya, itu kalau nggak salah ada Senin itu apa tuh? Hari Imlek ya? besar itu Imlek ya. Hmm. Oh, Oh, baik Imlek Prof. Selasa ya. Oh, Oh, Imlek cutinya Imlek paling ya? Imlek Selasa ya. Kalau Senin nggak ya, tetap ada ya. Oke, oke. Tapi mungkin karena saya ada acara ke luar ya, kemungkinan nanti saya minta Pak Vindi dulu lah. Baik Prof. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Saudara sekalian, penerimaan negara juga di samping gap antara pengeluaran yang jauh lebih besar dengan penerimaan, ditanggulangi oleh utang luar negeri. Jadi kemarin ini karena Presiden Prabowo punya program-program MBG, koperasi desa, swasembada pangan, macam-macam yang besar sekali, terutama dua hal ya. MBG yang nggak pernah ada dalam sejarah ya. Program sosial yang pertama 71 triliun, yang kedua nanti mendekati 300 triliun. Tidak pernah dalam sejarah, besar sekali. Lalu ada kritiknya kemarin 2025 dampak terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak signifikan. Karena penyelenggaraannya SPPG namanya ya, Satuan eh, Penyedia Gizi itu banyak oleh yayasan. Yayasan itu terkait dengan TNI, Polri yang TNI, Polri paling besar ya, 600-an, SPPG, Polri, TNI 580-an, lalu partai-partai. Nah, biasanya lalu kemudian vendornya juga vendor besar. Sehingga bukan UMKM, padahal konsepnya harusnya penyedia makanan bergizi itu adalah UMKM, kantin-kantin sekolah mestinya. Sehingga dampaknya menjadi perputaran uang itu langsung ke masyarakat. Ini tidak kemarin 2025 ini. Saya diminta tidak apa semacam pidato ya, apa narasumber ya di Badan Gizi Nasional di Jakarta. Saya kemukakan tuh
satu hal ya, bahwa UMKM sangat minim keterlibatannya, dan sebagian besar ada di kota, bukan di pedesaan yang banyak orang stunting, banyak warga miskin di sana. Jadi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi maupun terhadap penciptaan kesempatan kerja tidak besar. Diklaim oleh Prabowo katanya ada 1 juta eh, kesempatan kerja baru. Nah, lagi dicek nih bener nggak? Karena menurut para pengamat sih tidak sebesar itu. Pada pemerataan apalagi, jadi malah menimbul kalau vendor besar penyedia catering makanan bergizi, maka yang terjadi adalah ketimbangan akan tambah memburuk karena vendor besar selama ini pun atau pertumbuhan ekonomi pada umumnya kan dimanfaat atau penerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang 5% rata-rata mediocre itu banyak jatuh kepada korporasi besar. Nah, sehingga yang janjinya Menteri Keuangan, kan saya dialog dengan Purbaya ya di Forum 100 Ekonom, itu dirilis oleh jutaan YouTube ya, dialog saya dengan Purbaya. Apakah waktu itu ya, apakah pemerintah dengan dia membongkar mafia keuangan negara nanti tidak akan menambah hutang luar negeri yang baru? Nanti ya, karena dia bongkar macam-macam ya, deposito berjangka 386 triliun, kemudian dana daerah 344 triliun, lalu apa namanya pajak konglomerat yang belum dibayarkan 60 macam-macam, 60 triliun. Itu cukup untuk tidak utang lagi. Ternyata karena mungkin juga dikoreksi bahwa sebenarnya dana-dana yang ada di BI itu adalah untuk dana siaga bagi BI. Lalu karena program MBG itu bahkan naik 5 kali, ya, hampir 5 kali menjadi 334 triliun. Lalu kemudian juga koperasi desa yang kolosal juga, yang jumbo juga. Nah, sehingga utang eh, luar negeri yang dicairkan tahun 2025 itu 744 triliun. Katanya 2026 karena nanti mau naik lagi, belum koperasi desa ya, yang apa menyediakan truk dua katanya masing-masing, membangun gudang macam-macam ya, mobil untuk mobilitas masing-masing 3 miliar per desa dari 82 ribu, kalikan berapa itu? Nah, pertanyaannya setelah jadi semua 3 miliar dijadikan itu dibelanjakan, saya mengkritik tuh kalau di dalam sebuah podcast ya, saya nanti saya share podcast saya. Kalau beli truk, 2 truk masing-masing desa, siapa yang apa namanya, yang menerima pembelian truk itu? Kan korporasi besar, kan Astra dan sebagainya. Kemudian yang membangun biasanya BUMN-BUMN karya punya orang-orang Jakarta. Jadi dana tidak berputar di pedesaan jadinya. Belum mobil juga, mobil ya sama, mobil untuk mobilitas ya. Jadi 3 miliar kali sekian yang mungkin itu udah ratusan triliun kali 82 ribu. Itu tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, bahkan memperbesar lagi ketimbangan karena yang dapat ada korporasi besar. Pertanyaan yang lebih kritis lagi, dan ada koperasi desa itu tidak disiapkan namanya piloting, contohan. Apa betul nanti setelah masing-masing desa dapat 3 miliar, lalu nanti ada mereka karena ada warung sembako, ada klinik, macam-macam ya. Kalau nggak salah 5 miliar masing-masing, apakah laku? Karena mereka harus, koperasi desa ini
udah mahir berbisnis nggak? Dan dia harus bersaing dengan Alfamart, Indomart, dan warung-warung rakyat. Bahkan warung rakyat bisa mati. Lalu apa gunanya kalau kemudian koperasi malah mematikan warung rakyat? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kritis di situ. Sehingga memang 2025 katanya sudah disalurkan sebagian, itu tidak berdampak ke pertumbuhan ekonomi, bahkan memperburuk ketimpangan gitu. Sehingga utang malah nambah tadi yang rencana tahun 2026 bahkan akan menambah utang baru sekitar 826 triliun katanya. Jadi ini banyak kontradiksi ya di dalam program-program ini karena nggak ada tim juga ya. Kalau zaman Soeharto itu ada tim Wijaya CS ya yang jago-jago. Ini nggak ada tim yang kemudian bisa memberi masukan ke presiden meyakinkan agar uh, lebih lebih selektif lah. Kritik saya juga dengan MBG kalau dan menurut data dari BPS seharusnya yang dapat makanan gizi gratis itu pertama di daerah-daerah miskin atau daerah yang stunting itu konon menurut BPS hanya 15%. Jadi kalau dana 71 triliun ya seharusnya hanya katakanlah 30% lah. Itu kan mestinya hanya cukup 25 triliun, kebesaran itu. Karena orang-orang kota yang setelah saya review banyak yang dapat dari MBG, gizi mereka kan udah bagus, ngapain pula ditambah dengan makanan yang hanya 10.000 itu. Sehingga yang keracunan pun kan karena tata kelola yang buruk sudah 17.000. Bahkan ada satu yang meninggal kalau nggak salah di Bandung Barat itu. Ini dianggap enteng 0,0 katanya kasusnya. Nggak boleh dong. Berapapun keracunan harus dianggap masalah serius. Jadi apalagi karena sekarang sudah dianggarkan hampir 300-200 sekian ya. Ya untuk 2026. Kalau tidak ada koreksi dan terlalu besar, maka menjadi mubazir. Ya saya sudah di gedung BGN sudah menyampaikan analisis dan kemudian saran-saran di kesempatan lain apa dalam pemberitaan di media online maupun di podcast sudah saya sampaikan mudah-mudahan di samping dari yang lain-lain ya tapi nggak untuk 2025 nampaknya menjadi tidak terlalu diperhatikan ya masukan-masukan itu apalagi nggak ada tim yang Presiden Prabowo ini kan agak terisolasi dari informasi yang kritis dari publik ya sekarang ini. Yang nggak tahu persoalan sesungguhnya. Pak Purbaya yang tadinya sangat populer, sekarang udah makin ciut karena ya dia nggak tiba-tiba utang tambah malah katanya nggak nambah utang. Gede lagi, lebih gede dari Menteri Keuangan yang lama, Sri Mulyani. 744 itu lebih gede itu. Itu untuk bayar utang, untuk cicilan pokok dan bunga itu yang dibutuhkan kira-kira 1.350 triliun. Jadi APBN kita makin sempit ya dengan manajemen ya atau tata kelola yang kurang baik itu dan kemudian terjadi ya kebocoran jadinya apa tidak efektif. Utang pemerintah ini sekarang udah mendekati 10.000 triliun, 42% PDB. Tapi kalau dulu sebenarnya dihitungnya total utang swasta 3.250, utang BUMN hampir 9.000 juga, jadi sudah 22.000, sudah 90% sebenarnya kalau undang-undang kan 60%. Jadi tapi pemerintah selalu hanya mengatakan utang pemerintah aja. Padahal dulu waktu zaman Soeharto ketika ada krisis moneter tahun 98 itu yang dihitung tuh utang total.
Waktu itu hanya ada memang utang pemerintah dan swasta. Itu 150 billion US dollar, PDB-nya 225, jadi 62%. Sekarang mesti dihitung total itu, bukan hanya utang pemerintah. Kalau dihitung itu udah ya 92% ya. Ini saudara, ini kuliah yang akademis ya, yang datanya jelas. Kalau kalian ada feedback, silakan. Tapi saya udah kemukakan di berbagai forum ya. Ada pertanyaan? Katanya mau di ini apa mau direkam karena nggak semua ada di buku, nggak semua ada di PPT ya ini. Oh ya. Sudah saya Hafid. rekam, Prof. Sedang saya Nah, rekam. di-share ke teman-teman lain. Ya, sudah. Rekam, di rewrite toh kalau di apa iuran gitu kan nggak terlalu besar ya masing-masing mungkin. Karena kuliah saya ini ya, saudara, mahal. Ini adalah review dari ceramah saya, dari buku saya, dari tulisan saya, dari wawancara saya dengan media dan macam-macam. Saya sampaikan pada saudara sekarang yang nggak akan dapat di forum lain, saudara. Apa sudah di rewrite, di share ke teman-teman? Eh, sudah, Prof. Jadi saya setelah rekaman itu biasanya diupload di YouTube. Dari YouTube ini di-share Hmm? ke yang lain. Hmm. Oh, dengan YouTube aja ya silahkan nggak apa-apa. Cuman apakah didengerin? Mudah-mudahan ya. Ya, sering ada yang minta juga, Prof. Dari teman-teman juga buat ditonton ulang. Jangan lupa ya, ini mahal ya. Kuliah ini mahal. Bukan hanya sekedar dari textbook ini. Ini analisis nyata yang ada dalam perdebatan di dalam apa namanya public sphere, dari ruang publik nasional ya. Jadi kalau tidak kalian manfaatkan sayang banget. Oke, kalau ada yang bertanya silakan loh. Membantah kek apa kek. Saya senang ya kalau ada diskusi. Nggak ada? Izin, Prof. Ya silakan. Siapa nih? Eh, Tiras apakah Anugrah. suara apakah suara saya kedengaran, Prof? Ya, ya, kedengaran. Silakan. Saya mau bertanya, Prof. Mungkin ini agak keluar konteks dari perekonomian Indonesia, Prof. Hmm, Seperti yang Prof bilang tadi, kalau misalnya eh, banyak hutang dari negara Indonesia, itu yang membuat perusahaan asing itu mudah untuk masuk ke dalam Indonesia gitu, Prof. Dan mengambil alih dari suatu sumber daya dari Indonesia. Nah, apakah di eh, perusahaan itu apakah ada larangan atau batasan gitu, Prof, untuk mereka mempengaruhi perekonomiannya suatu negara, misalnya Indonesia gitu, Prof? ya, ya, ya. Itu pertanyaannya ya. Oke, bagus sekali nih. Gini, tapi Firas ya, dan semua eh, saya ini dulu ya, karena supaya enak diskusi ini. Stop share dulu ya. Oke, Firas ya. Jadi begini, saudara ya, Firas ya. Jadi memang sejak Perang Dunia Kedua tahun 45-an ya, itu kemudian pemenangnya kan Amerika dengan negara sekutu Eropa dan lain-lain. Yang dikalahkan waktu itu adalah
Hitler ya, karena fasis bersama Jepang sama Mussolini di mana di Italia, perang besar. Kemudian setelah itu em, Amerika memimpin dunia dan awal-awalnya yaitu membangun kembali industri di Jepang dan di Eropa dengan apa namanya program apa namanya panglima yang apa usul apa proposal dari panglima perangnya Amerika waktu itu bangun kembali. Nah, membangun kembali itu hasil Jepang menjadi negara industri, apa kerusakan bom Hiroshima Nagasaki-nya itu kemudian dikompensasi menjadi karena semangat Jepang hebat sekali dengan pendidikan, dengan sistem kenegaraannya dan sebagainya. Kemudian ada model Jepang sehingga dia bisa melewati Amerika bahkan dalam industri akhir 90 telekomunikasi dan sebagainya. Kemudian ini sebuah model. Kemudian ada Eropa. Eropa ini dia udah jadi negara maju hanya karena diganggu oleh kalau Jepang kan masih negara berkembang kayak Indonesia lah kalau tahun 50-an itu. Masih negara miskin lah. Kalau Eropa jadi negara maju. Jadi beda modelnya. Nah, cuman di Eropa itu kan jadi ini lagi cerita modal asing ya. Bantuan Amerika ke Jepang, bantuan Amerika ke Eropa membangun kembali. Nah, eh, nah karena Eropa negara maju dan lebih berbau model sosialis di sana, sehingga bantuan Amerika itu hanya melengkapi, merehabilitasi dan sehingga mereka tetap dengan model Eropanya juga. Nah, dan ini akhirnya menjadi tiga model di dunia ini. Ada model Jepang, kemajuan itu, ada model Eropa yang lebih sosialisme demokrasi, bukan komunis ya, ini sosialisme demokrasi. Kemudian ada model neoliberal, liberalisme ala Amerika. Nah, tapi karena Amerika memimpin, kemudian memimpin dunia lah, menjadi negara superpower, militer, ekonomi, politik, macam-macam. Kemudian ada kewajiban PBB untuk kepada negara maju itu untuk menyisihkan 1% dari PDB-nya untuk membangun negara berkembang karena mereka dijajah oleh negara Barat ini, Eropa sama Amerika ini. Ya, Amerika menjajah Filipina kan, terlibat Barat itu penjajahan di Asia, Afrika, Amerika Latin. Nah, development decade-nya dari UN, United Nation ini, kemudian negara berkembang eh, menerima bantuan itu. Nah, karena negara berkembang ini tidak punya uang, sehingga yang dijadikan model itu adalah model Amerika. Itu namanya apa tuh ada model eh, masuk bantuan atau utang luar negeri, disebutnya negara bantuan, tapi sebenarnya utang itu. Lalu dijadikan APBN masing-masing negara berkembang. Tetapi model pembangunannya adalah GDP namanya, oriented. Karena waktu itu negara berkembang hanya menerima konsep satu-satunya dari Amerika, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan apa? Memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sementara seluruh negara maju, termasuk juga akhirnya Jepang, bukan hanya Eropa, Amerika, juga masuk modal asing, namanya foreign direct investment, sebagai mitra ya, mitra membangun negara berkembang. FDI namanya, PMA bahasa Indonesianya. Nah, jadi pertanyaan Faras, apakah bisa mendikte? Ya, sudah memang didikte sejak awal oleh negara, terutama model Barat ala Amerika, liberalisme itu. Apa itu?
yaitu mereka punya punya tesis yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Supaya mereka keluar dari kemiskinan katanya harus ada aliran modal asing, yaitu utang plus investasi dari perusahaan multinasional corporation asal dari negara maju. Jadi didikte memang, dieksploitasilah sumber-sumber daya alam itu. Kadang-kadang tidak mengindahkan lagi dampak lingkungan. Yang penting pertumbuhannya tinggi. Saat Orde Baru, untungnya Soeharto agak pintar. Jadi dia manfaatkan itu, APBN maupun eh, dengan ada utangnya juga, utang plus penahan modal asing, lalu, nah, cuman Indonesia punya minyak, karena naik dari $3 ke $30. Nah, dibangunlah sekolah dan puskesmas untuk supaya rakyat miskinnya itu bisa memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara foreign direct investment atau PMA atau modal asing ini adalah untuk menggenjot industrialisasi. Tercapailah pertumbuhan ekonomi tinggi dari industrialisasi itu. Bahkan ada, walaupun sedikit, itu ada transfer teknologi. Jadi ini model Soeharto yang tidak ala Amerika penuh, tidak ala Jepang penuh, tidak ala juga Eropa. Jadi ala Soeharto lah. Pertumbuhan ekonominya tinggi karena ada industrialisasi, lalu ada pemerataan rasa Gininya ini karena ada SD Impres, Puskesmas, Posyandu, macam-macam 8 jalur pemerataan dikombinasikan sehingga pertumbuhan tinggi, pemerataan juga tercapai. Jadi campur tangannya memang iya, tetapi Soeharto punya kemandirian di dalam strategi pembangunannya. Nah, yang celaka ketika Soeharto berhasil antara 80 sampai tengah 90, kemudian anak-anaknya sudah dewasa dan berbisnislah dengan perusahaan-perusahaan konglomerasi keturunan Cina itu. Ada KKN macam-macam, bocor macam-macam. Di samping ada globalisasi di mana perputaran uang lebih besar sekali, tapi sektor realnya pembangunan sektor realnya tertinggal. Inilah yang membuat Soeharto akhirnya dengan KKN keluarga dan dan konglomerat itu menjadi tidak efisien, bocor, plus uang terlalu besar tapi tidak terbangunnya sektor real. Itulah secara ekonomi menjalani lahirnya Soeharto jatuh, diganti oleh Habibie, dan kemudian ada era reformasi. Nah, di era reformasi ini sudah PMA-nya besar-besaran, negara juga melakukan privatisasi, yang punya BUMN itu diserahkan ke swasta, jadilah swasta, perusahaan asing juga besar-besaran. Jadi bukan hanya didikte dari sisi cara membangun, tapi didikte dari penguasaan aset sumber daya alam kita yang diolah oleh perusahaan asing, kemudian pemerataannya diabaikan, kerusakan ekologinya diabaikan, tidak ada prinsip reboisasi zaman Soeharto itu jalan, penghutanan kembali itu kalau eksploitasi sebenarnya. Inilah cerita yang kamu maksud, asing kemudian mendikte di era reformasi ini sehingga pertumbuhannya mediocre, hanya 5%, tapi pemerataan atau ketimpangan makin sangat buruk. Itu loh. Ini di ruang diskusi ya, saya kalau di luar ya tidak sevulgar ini menyampaikannya. Ini ada diskusi akademis yang mungkin sebenarnya harus didengar oleh orang-orang S3 juga sebenarnya. Tapi kalian beruntung nih bisa dengar langsung analisis yang ini atas kebaikan si Firas ini bertanya juga ya. Gimana Firas? Nangkep nggak? Panjang nih jawabannya. Eh, paham, Pak.
Terima kasih banyak, Pak. Jadi nggak menjawab yang cespleng aja tadi. Oh bisa bisa ya gitu cara memahaminya kompleks ya gitu. Baik, Jadi Pak. oke buat bahan jawab ujian tapi juga yang lebih penting wawasan kalian ini. Bagaimana kita memahami atau mengkonstruksikan sebuah analisis. Kalau ekonomi politik bahkan harus ditambah tuh. Amerika dengan pakai NGO-NGO-nya mendikte juga demokrasi politik tuh. Sehingga makin sulit Indonesia karena partai-partai juga hanya asik dengan kemenangan partainya, kemudian mereka menyerahkan mekanismenya kepada swasta untuk perekonomian ini asing, Indonesia menjadi hanya pasar 280 juta. Tidak ada industrialisasi, nggak jalan karena terjadi deindustrialisasi dari 30% saham industri menjadi hanya tinggal 18% sekarang. Jadi ini kalau kasarnya ini model penjajahan baru, neokolonialisme ini sebenarnya. Nah, Prabowo mencoba melawan nih sebenarnya. Mau melawan, mencoba. Tapi tertatih-tatih, susah banget gitu. Karena sudah terlalu menggurita. Bahkan ada yang disebut dengan dalam ekonomi politik ya. Besok nih kuliahnya. Yang apa, yang semester 7 8. Itu ada yang disebut proxy. Jadi dengan operasi intelijen CIA dan lain sebagainya, pengaruh-pengaruh pemikiran kalian dijajah dalam kurikulum apa cara berpikir ekonomi juga ala liberalisme itu kan kalian sebenarnya dijejali oleh cara berpikir liberalisme ekonomi pun. Padahal tersedia alternatif lain, ada model Jepang, ada model sosialisme demokrasi. Nah, jadi penjajahannya lengkap, penjajahan pemikiran, penjajahan ekonomi, dan penjajahan politik. Apa itu? Kita pakai demokrasi langsung, nggak ada transisi. Amerika sendiri membangun demokrasinya bertahap sebelum menjadi federalisme sekarang ini. Dulunya sentralisme juga. Kita langsung sentralisme, langsung ke otonomi daerah, tidak siap. Nah, kemudian kebodohannya juga partai-partai ini dibiayai oleh konglomerat yang paynya luar biasa, tapi berasal dari privatisasi. Swasta ini membiayai politik. Sehingga partai-partai ini sangat membutuhkan dana dari konglomerat-konglomerat ini. Akhirnya mereka yang nggak terlalu bekerja keras cukup jadi namanya apa itu industri ekstraktif. Pokoknya dari sawit, batu bara, dan nikel sekarang ini emas, boksit kaya raya mereka. Nggak usah nggak, ini jadi tebang jual gitu. Bukan ada added value. Tidak ada industrialisasi sekarang. Karena partainya juga menjadi hanya melancarkan operasi dari multinational corporation, perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri juga yang uh, untungnya super tapi tidak berdampak pada rakyat. Nah, ini neokolonialisme sebenarnya. Memang ini ekonomi politik ya, tambahannya nih, tambahan aja. Nanti kalian udah semester 7 akan dapat. Gimana, Vera, Saras, atau teman-teman lainnya bisa nangkap nggak? Ada pertanyaan Bisa, lain, Pak. silakan. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Temennya lain ada yang pertanyaan? Izin tanya, Prof. Ya, silakan siapa ini? Nama saya Naufal, Prof. Nova, oke, Nova silakan. Oke. Kan tadi Prof bilang tentang kontradiktif tentang ini ya, program makan bergizi gratis. Saya Hmm. pun begitu. Ditambah lagi kan ada warisannya dari pemerintah sebelumnya itu IKN yang harus dibangun saat Ya, ini. Dan dan sudah saya kemarin tuh, kirim jawaban saya IKN ya, sudah ya, ada 3 tes ya. iya Pak. Dan kemarin tuh saya baru lihat berita kalau misalkan pemerintah tuh menambahkan stimulus
fiskal gitu ke keluarga berpendapatan rendah di kuartal 1 tahun 2026. Ya, ya, ya. Eh, Tambah lagi, apa ya, pemerintah tuh nerbitin surat utang SBN kalau nggak salah, Prof. Iya, iya, iya. Sementara rasio hutang Indonesia kan ke terhadap PDB itu udah di angka 38% atau 39%-an gitu, Prof. Di Ya. terakhir. Nah, menurut Prof sendiri dengan kondisi tersebut, memang sih negara itu nggak bisa bangkrut atau nggak bisa pilot seperti korporasi. Tapi menurut Prof sendiri, gimana pandangan Prof terhadap eh, masa depan fiskal atau kebijakan fiskal Indonesia di depannya gitu, Prof, supaya eh, dengan kondisi-kondisi ketidakpastian global saat ini gitu, Bro. Terima kasih, Wah, Bro. ini pertanyaan dahsyat ini. Novel nih. Ini membaca nih orang. Ini contohnya membaca jadinya. Lalu mengkonstruksi pertanyaan pun bagus sekali. Saya mungkin jangan-jangan semuanya begitu ya. Wah, saya senang sekali nih. Apa calon-calon ekonomi ini. Jadi baik, mungkin bisa diikuti ya oleh yang lain-lain, yang teman-temannya ini. Jadi begini, memang saya sudah banyak sekali tuh. YouTube saya udah ratusan, termasuk yang menjawab yang tadi tuh. Jadi gini, Presiden Prabowo ini menurut saya, maaf ya, ini di ruang terbatas, saya nggak boleh ngomong keluar ya. Beliau ini kurang paham APBN, fiskal construction, fiskal apa namanya, fiskal gap, macam-macam teori di fiskal lah, nggak paham. Itu satu. Kemudian sudah nggak paham, kalau Soeharto juga sama awalnya, tapi dia terbuka pada kalangan akademisi di JSS. Belajar-belajar makin lebih cerdas dari profesor bahkan. Ini nggak terlalu banyak mendengar. Dipaksakanlah MBG itu. Pak. Saya bilang MBG itu tidak sebesar, jangankan yang 300, yang 71 triliun aja nggak sebesar itu harusnya. Maksimal 30 menurut hitungan para ahli. Bahkan hanya 15-20. Karena kemudian menjadi proyek akhirnya. Dan tidak berdampak pada sudah terbukti 2025 kan. Akhirnya nambah hutang. Karena apa? Karena harus melayani 300 triliun untuk 2026 MBG ini. Ini MBG contoh ya. Banyak sekali catatan saya untuk usaha fiskal ini. Belum itu tadi apa namanya operasi desa itu. Saya ketemu karena dulu murid saya itu Menteri Koperasi sekarang ini. Dia setuju bahwa sebenarnya harus ada namanya mock off, percontohan 1.000 desa dulu yang sukses, lalu direplikasi ke puluhan ribu desa yang lain. Dan jadi ada kesiapan untuk berbisnis dan berkooperasi dulu orang-orang di desa itu. Jangan dulu digelontorkan 300-an triliun. Ya nanti jadi sumber krisis perbankan malahan. Jadi BLBI lagi. Mengapa? Karena uangnya nggak berputar, nggak produktif. Dugaan saya. Saya keliling di desa itu hanya gedungnya ada, mungkin truknya ada, nggak berjalan tuh bisnisnya. Koperasinya nggak jalan tuh. Kan harusnya itu berjalan sehingga perputaran uang itu ada di desa, menjadi lebih produktif, mengoreksi ketimpangan, menyumbang pada pertumbuhan. Sekarang semua skenario itu tidak jalan. Jadi pengeluaran besar lalu tidak berdampak pada pertumbuhan, pada kesempatan kerja, tidak dana tidak berputar di pedesaan, tapi kembali ke Jakarta dan dikuasai oleh para konglomerat. Dana itu ketimbangan makin buruk. Lalu dampaknya adalah pertumbuhan 5% yang katanya mau 6% itu. Dan namanya indeks oligarki makin memburuk. Indeks oligarki itu adalah rata-rata 40 orang paling kaya dibagi dengan PDB per kapita.
kita terburuk di dunia, dan hitungan saya yang dari Jeffrey Winter itu dikutip oleh Kompas. Terburuk di dunia. Dulu tahun 2016 kita kedua terburuk, sekarang terburuk. Jadi ini nggak terkoreksi, makin buruk. Nah, oleh karena itu malah tambah utang. Yang Purbaya katakan tidak nambah utang, tambah utang 744. Nanti 226 akan menjadi 826. Ini bahaya. Perang bukan hanya sekarang antara Palestina sama Israel, Hamas sama Israel, Rusia sama Ukraine, tapi juga Amerika lagi konfrontasi dengan Iran. Ketidakpastian global menimbulkan disrupsi pasok namanya, pangan dan energi terutama, lalu impor, inflasi juga. Nah, lalu utang luar negeri bertambah, daya beli rakyat malah turun. Kurs kemarin hampir menyentuh 17.000. Jadi ini ada skenario, jangan-jangan kalau tidak hati-hati bisa kayak tahun 98. Lalu IHSG ambruk kemarin, turun 7%, 8%. Karena tata kelola yang buruk oleh Morgan Stanley Capital International, MSCI itu diperingatkan, lalu ada trading halt, dihentikan satu hari itu. Itu menimbulkan ketidakpercayaan internasional. Jadi ini mengkhawatirkan memang. Apalagi fiskal udah sangat terbatas. Tadi kan kita punya anggaran 3.600 kalau nggak salah ya, Purbaya itu. Kemudian cicilan pokok dengan bunga 1.300-an udah tinggal berapa. Rasio pajak turun, tidak tercapai. Penerimaan negara ya agak naik dikit. Belum kebocoran. Ya karena Purbaya baru menangkapin orang-orang bea cukai, orang pajak, tapi kan hasilnya belum langsung. Jadi saran saya, kurangi itu pengeluaran MPG, nggak usah 300. Maksimal sebenarnya 30 triliun aja. Cari daerah-daerah yang miskin, yang stuntingnya tinggi. Anak-anak sekolah itulah SD SMP yang dibantu. Tapi yang kota yang sudah gizinya bagus nggak usah lah. Bulan puasa karena sudah taken kontrak, wah dipaksain tuh anggaran. Satu hari berapa triliun 30 hari. Harusnya ini bahkan menjadi tidak efektif ini MBG ini. Padahal saya waktu ceramah di BGN itu negara maju itu seperti negara Skandinavia itu lebih bagus, income per kapitanya paling tinggi mereka, semua indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia, happiness index, bahkan Islamicity Index itu terbaiknya di negara Skandinavia, karena salah satunya, ya bukan satu-satunya, itu memang ada program makan siang bergizi, tapi bertahap. Jadi awal-awal sudah mulai bertahap gitu, sehingga akhirnya menyeluruh. Sekarang mereka ya, Prancis, Jerman di negara-negara sosialisme demokrasi, terutama negara Skandinavia itu dari TK ya, bermain sampai S3 itu makan siang gratis itu. Nah, memang tidak semua yang gratis. Kalau yang lapis pendapatannya cukup, mereka bayar, tapi bayarnya murah lah. Tapi ini sebuah bisnis sosial yang besar ya, MBG itu. Tapi dikelola dengan tata kelola yang baik.
India itu juga berhasil. Tahun 90-an mulai bertahap ya, beberapa tahun. Lalu akhirnya menanggung 120 juta India. Brazil juga tahun 60-an. Jadi saya jelaskan semua tuh. Tapi bertahap dengan tata kelola yang baik, melibatkan perusahaan-perusahaan UMKM, small and medium enterprise yang harus menjadi pelaksana SPPG-nya. Jadi gitu Nova, bisa nangkep kamu. Baik, Pak. Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lain mudah-mudahan bisa semuanya ya menangkap ini uh, uraian saya. Ada lagi? Kalau nggak ada break dulu ya, udah 1 jam nih. Oke ya, break ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof.
Baik, sekalian kita lanjut ya. Ini ada beberapa isu ya, sebenarnya pengulangan dari uraian saya atas pertanyaan saudara-saudara juga tadi ya. Jadi ada beberapa isu problem keberlanjutan fiskal. Jadi kan si apa tadi Noval ya, kalau nggak salah yang bertanya juga Firas juga ya kalau nggak salah. Tentang isu tentang sustainability dari fiskal policy kita ini. Jadi bukan hanya yang saya tambahkan lagi. Jadi jadi agak agak krusial, agak kritis sebenarnya masalah fiskal apa namanya polisi di Indonesia sekarang ini. Karena terutama waktu 10 tahun pemerintahan Jokowi itulah yang paling merusak ya. Pertama adalah kebocoran plus korupsi di era reformasi yang dulu zaman Soeharto itu dengan apa cara menghitungnya lewat ICOR analysis itu 30%. Itu kalau saya hitung sekarang ini antara 30 sampai 57%. Jadi rata-rata 40% sekarang kira-kira kebocoran. Lalu sudah saya katakan juga ya, belum kebocoran pajak. Menurut KPK itu 50%. Bayangkan kalau pajak itu dapatnya 1.900 kemarin. Harusnya 3.800 pajak kita itu. Sementara APBN yang ada juga setidak-tidaknya 30% mungkin bocor. Bisa 50% kan. Kemudian kemarin MBG itu, dari mana itu dana itu? 71 triliun, nanti 2026 250 lebih ya, triliun akhirnya. Karena dikritik turunnya dikit, dari 334, 330-an menjadi 260-an lah gitu. Ternyata dana MBG itu dari 700-an dana pendidikan, itu dipotong hanya tinggal 300, 60% dana pendidikan. Oleh karena itu, ya banyak kemacetan-kemacetan lah. Dari mulai pendidikan tinggi sampai SD. Dana pendidikan dipotong, dana transfer daerah dipotong, kalau untuk MBG. Kalau untuk koperasi desa, dana daerah dan dana desa dipotong. Dan ini menimbulkan distorsi. Lalu karena tata kelolanya kurang bagus, buruk, tidak kurang berdampak pada pertumbuhan. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh oligarki bisnis. Oligarki itu adalah sekelompok kecil yang mengendalikan keseluruhan. Yang akhirnya mempengaruhi legislasi. Undang-undang Cipta Kerja, sehingga menggampang sekali izin hutan yang berdampak ke bencana di Sumatera itu. Rasio pajak tidak beranjak di bawah 10%. Harusnya sudah, mungkin kalau tidak ada kebocoran dan lain-lain, mungkin sudah harus 18%. Kemudian proyek infrastruktur besar, IKN, kereta cepat Wush, yang sebenarnya nggak terlalu perlu, banyak bandara internasional, dan lain-lain, ada tol yang tidak lewat kajian mendalam, kemudian dibangun oleh BUMN Karya dengan utang luar negeri yang mencari sendiri. Sehingga utang luar negeri BUMN sekarang sangat tinggi, 9 ribuan triliun. Kemudian ada privatisasi yang kebablasan. Sehingga peran negara terminimalisasi dan swasta mendikte negara sekarang. Karena mereka punya dana lebih besar dari PDB mereka swasta ini. Itu ya melengkapi uraian saya yang sebelumnya itu tentang
masalah-masalah di dalam eh, fiskal kita yang bisa mengarah ke krisis fiskal sekarang. Nah, karena APBN ini sejak tahun 2004 ya, ada era baru yang disebut otonomi daerah ya. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah yang luas. Mulai 2004 terus sampai hari ini. Mulai ada Undang-Undang nomor 20 1999, lalu menjadi diperbaiki Undang-Undang nomor 25. Sehingga ada dana alokasi umum dan itu adalah dana yang didaerahkan, anggaran fiskal yang didaerahkan. Lalu ada dana alokasi khusus. Jadi daerah-daerah yang kaya sumber dalam dapat dana yang lebih besar. Tapi dana daerah yang miskin sumber daya alam disumbang oleh daerah yang kaya sumber daya alam. Mengapa harus ada otonomi daerah? Otonomi daerah itu filosofinya adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Pemda-pemda itu yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, yang tahu tentang kondisi real masyarakat. Harusnya lebih mensejahterakan. Tetapi setelah otonomi daerah ini berlangsung 20 tahun, yang berhasil itu baru pemda-pemda yang berhasil itu baru 10-15%. Jadi banyak akhirnya pemda-pemda itu tidak kreatif lah. Bahkan banyak yang terjebak kepada korupsi dan masalah hukum. Mengapa? Karena ya daerah-daerah juga persaingan untuk jadi kepala daerah itu mengandalkan pendanaannya dari konglomerat atau oligarki-oligarki bisnis. Sehingga mereka akhirnya menggadaikan sumber daya alam punya daerahnya untuk membayar utang kepada oligarki bisnis itu. Sehingga akhirnya tidak efektif. Yang relatif berhasil adalah dulu waktu Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung, kemudian Surabaya, Bantaeng, ada beberapa lah, tapi 10%. Ciri-cirinya juga anggaran itu bahkan disimpan dalam surat berharga Bank Indonesia di SBI. Udah 500-an triliun ya, orang dari daerah-daerah disimpan. Jadi cari gampangan. Lalu banyak untuk anggaran rutin aja. Jadi namanya belanja modal ya untuk investasi itu kurang sekali. Sehingga tidak menimbulkan create employment baru, new employment. Tidak menciptakan kesempatan kerja yang besar, yang baru. Bahkan tadi karena banyak terlibat kerjasama dengan konglomerat-konglomerat penguasa bisnis ya. Akhirnya mereka terjerat KKN, korupsi ya. Sumber daya alam mereka gadaikan. Jadi filosofi bahwa ada otonomi daerah, dan sentralisasi fiskal, dekonsentrasi untuk supaya pemerintah daerah ini bisa lebih tahu keadaannya, lebih bisa menyalurkan anggarannya untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya, menciptakan kesempatan kerja yang besar. Tidak terjadi, kecuali yang baru sekitar 10-15% itu.
Yang lainnya ya tidak kreatif atau bahkan tersangkut masalah korupsi. Menurut penelitian ada sekitar 60% ya, kepala daerah terlibat macam-macam ya, masalah hukum termasuk korupsi. Nah, jadi dari otonomi daerah itu ada isu desentralisasi fiskal. Apa itu? Jadi karena ada selama ini, selama sebelum itu adalah adanya ketimbangan fiskal pusat dan daerah. Maka di daerah kan memperkecil gap ya, horizontal. Jadi yang daerah kaya dengan daerah miskin. Jadi daerah kaya memberi subsidi ya ke daerah miskin ya. Misalnya Kalimantan Utara, Kalimantan Timur tuh kaya banget, atau Riau. Lalu ada daerah miskin yaitu NTT Timur Timur gitu. Nah, lalu pelayanan publik juga masih kurang sekali, bahkan buruk. Harusnya ditanggulangi. Nah, sehingga kalau keseluruhan itu maka mestinya menimbulkan satu stabilitas nasional, stabilitas perekonomian nasional gitu. Tapi tujuan-tujuan mulia itu ya setelah 20 tahun ada otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, umumnya masih belum tercapai. Nah, sekarang ini sekali lagi daerah itu anggarannya ada DAU, DAK, dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya. Tadi udah saya jelaskan. Plus uh, pendapatan asli daerah. Daerah sendiri punya pendapatan asli. Macam-macam ya, sumber daya alam dari pungutan pada perusahaan-perusahaan dan macam-macam. Itu harus kreatif. Nah, kemudian dari sumber-sumber itu dibelanjakan untuk pelayanan dan kesejahteraan, pelayanan umum yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tapi karena sistem politik yang banyak kolusi ya dengan para oligarki bisnis, maka yang terjadi adalah tidak berkualitasnya otonomi daerah dan maraknya korupsi. Tadi kalau kasus sudah saya ini ya lebih menarik yang sudah saya sampaikan ya dari problem-problem fiskal ini. Kasus kebocoran, kasus mengapa tadi bisa ada ancaman krisis fiskal, bagaimana daerah-daerah itu lebih tidak kreatif bahkan menyimpan DAU DAK di SBI, surat berharga Bank Indonesia, itu kasus-kasusnya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Fit, tadi ada Farah sama Noval ya. Pak, izin bertanya. Ya, Pak, silakan. oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Fabian. Saya mau tanya sedikit, Pak. Kalau yang Bapak tadi jabarkan kan tentang problematika struktur pemerintahan Indonesia ya, yang sangat tidak rapi, terus banyak kebolongan. Menurut Bapak, Bocoran. banyak kebocoran. Menurut Bapak, untuk bisa memperbaiki secara keseluruhan dari masalah pembangunan di Indonesia,
sektor mana dulu Pak yang harus diperbaiki dulu, yang paling krusial? Apakah langsung di sektor finansialnya atau di sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain? Makasih Pak. Bagus pertanyaannya. Jadi reform namanya ya. Reform itu bahasa Indonesianya apa ya? Reforma katanya. Bukan reformasi. Jadi menurut saya harus paralel aja. Ya tadi pengeluaran-pengeluaran apa jumbo untuk MBG dikoreksi ya sehingga tidak terlalu besar dan tata kelolanya diperbaiki. Dari mulai yang paling ujung dulu lah. Kemudian KDMP juga operasi desa juga diperbaiki supaya apa? Supaya tidak mengganggu fiskal kita yang sudah sangat sempit dan efektif gitu. Swasembada beras, swasembada pangan itu petani yang utama bukan TNI Polri dan korporasi. Dia harus diperbaiki. Jadi reform dari berbagai program-program pembangunan itu juga. Nah, kalau itu sudah bisa dicapai, maka bersamaan dengan apa namanya penegakan hukum ya, bidang pajak, bea cukai, nah sehingga performa finansial juga membaik. Nah, sementara apa perbaikan dari reform perpajakan juga dilakukan karena potensinya kita tuh tadi sudah bukan 1.000 2.000-an tapi sudah 4.000-an 50% hilang. Dilakukan penegakan hukum, aparatnya diganti, bea cukai juga sama. Itu finansial. Tapi paralel yang lain juga berjalan. Gitu. Misalnya ya fiskal ya diperbaiki. Otonomi daerah saran saya adalah dilakukan perlombaan lagi daerah-daerah yang paling berhasil mana. Kemudian dilakukan satu debat publik di semua daerah ya 560 wali kota bupati diskusi mengapa mereka gagal gitu. Para aktivis di daerah, media dan macam-macam lalu dilakukan perbaikan di seluruh pemerintah daerah. Fiskal ya keuangan lalu juga moneter juga sama harus direform. Tapi sekarang dari segala sumber menurut saya mestinya karena ini ekosistemnya itu dari sistem politik kalau menurut saya. Itu dihentikannya sumbangan korporasi-korporasi besar itu untuk politik dan pembiayaan partai politik yang masuk kepada parliamentary threshold sepenuhnya APBN dan APBD kepada perusahaan-perusahaan yang sudah kaya raya itu ditugaskan kayak di Korea. Ada yang spesialis Mobnas, ada yang spesialis apa namanya hilirisasi sawit, batu bara dan macam-macam sehingga mengejar kembali saham industri ke arah 30-40%. Dan direbut teknologi seperti kasus Jepang atau China. Bagaimana kita menguasai teknologi core teknologi, ya. Jadi jangan tergantung kemudian pada teknologi asing terus. Nah ini sistem politik yang tadi, kalau partai-partai lebih dibiayai oleh APBN dan iuran para anggotanya, mungkin akan jadi anggota DPR itu ya orang berkualitas. Jadi menteri orang berkualitas. Bukan karena nepotisme, bukan karena hubungan-hubungan pertemanan, kekeluargaan, macam-macam. Meritokratif gitu.
Sekarang ini ada keluar, ini sekali lagi ya, ini diskusi internal ya, yang tidak boleh dikeluar ya. Kemarin ada deputi gubernur keponakannya Prabowo, kan ini melanggar undang-undang sebenarnya, nepotisme itu. Nah, banyak contoh-contoh lain lah. MK diisi oleh politisi kemarin. Kemudian ya karena dia anggota DPR, penggantinya anaknya. Ini harus direform sistem politik ini, makin meritokratis. Jadi yang berkualitas lah yang menjadi anggota DPR, DPD, jadi kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, nanti menterinya pun begitu, dan pilpres pun akan menghasilkan orang yang paling berkualitas. Jadi itu apa namanya, Pak Fian ya, Bagas, Oke, secara Pak. umum ya, kira-kira begitu. Jadi Indonesia ini, saya sering mengatakan, kalau ini dibiarkan bocoran 40%, bocoran pajak 50%, kemudian dibiarkan negara hanya memperoleh 30% dari bagi hasil sumber daya alam, itu ribuan triliun hilang. Dan program pembangunan tidak tajam, ya, tidak ada naskah akademiknya, kemudian tidak dipertanggungjawabkan. Akhirnya dampaknya ya, kalau diperbaiki harus mencapai pertumbuhan yang setidak-tidaknya zaman Soeharto 7,5%. 8% itu harusnya bisa. Tapi dengan memperbaiki semua tata kelola yang baik, ekonomi maupun politik. Kalau tidak, kalau dibiarkan semua keburukan ini, maka kita akan terus mengalami yang sekarang sudah terjadi, adalah middle income trap namanya. Kita hanya beranjak 5 ribuan ya, padahal harus hanya naik 3,5% PDB per kapita kita. Harusnya Malaysia sudah 14.000, Korea Selatan sudah 30.000, Turki sudah 17.000, yang agak dekat itu Thailand 8.000. Kita sulit sekali beranjak karena banyak korupsi, banyak kebocoran, tata kelola yang buruk. Bahkan bisa jadi negara gagal. Fail state namanya, menurut Acemoglu, pemegang hadiah Nobel Ekonomi tahun 2004. Karena apa? Apa? Kombinasi antara yang disebut dengan apa? Politik maupun ekonomi yang ekstraktif namanya. Tidak inklusif, tidak meritokratik. Ekstraktif itu kalau dalam industri ya itu apa? Tebang bu jual, tebang jual gitu. Nah, kalau politik ya korup gitu. Tidak ada penegakan hukum. Itu ekstraktif political system maupun ekstraktif industri. Kombinasi itu katanya banyak di negara Afrika, di Amerika Latin yang menjadi negara gagal. Negara gagal cirinya adalah kemiskinannya makin meruyak, timbangannya buruk, tapi ada orang-orang super kaya, kayak di Meksiko gitu, kayak di Burundi, di Afrika itu. Ada sebuah negara di Afrika, gubernur Bank Indonesianya, pamannya, presidennya, ada kakeknya, ponakannya menguasai, nepotisme gitu. Nah ini kita belum separah itulah. Tapi sudah mulai itu kan. Kalau dibiarkan, makanya harus terus ini apa namanya bersuara ya, apa para akademisi. Tapi orang perguruan tinggi sibuknya sekarang,
mengejar indeks namanya, indeks Scopus lah dan sebagainya. Kemudian nasib rakyat tidak diperhatikan. Mahasiswa pasif ya, tidak ikut membela rakyat lagi. Gitu ya, Fabian. Ada pertanyaan lain? Halo, siapa lagi? Hafid, lihat ada yang resen atau pertanyaan lain? Nggak ada. Belum ada, Prof. Mungkin teman-teman boleh resen dulu ya kalau ada pertanyaan lainnya selain dari Naufal, Firas, sama Afian tadi. Ya, kalau nggak ada, oke. Apa namanya? Diakhiri ya. Kemudian tolong dicek apakah kan itu hari Selasa Imlek ya. Nah, apakah terkena Harkitnas nggak? Harkit nasional ada kuliah nggak? Kalau ada kuliah mungkin nanti Pak Vindi ya. Tapi kalau nggak ada kuliah ya sudah dengan saya lagi ya kuliah keempatnya nanti. Demikian saudara-saudara atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan sehat terus ya sampai kuliah yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.